Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam channel ini. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa nama channel saya terpaksa saya harus ganti. Bukan ganti sih sebetulnya, menambah namanya dari Suara Kebenaran menjadi Kajian Suara Kebenaran. Kenapa demikian? Karena ada teman saya mengatakan kalau mereka membuka di YouTube, mengklik Suara Kebenaran, maka yang muncul bukan channel saya, tapi channel orang lain. Nah, jadi hanya untuk sekedar pembeda, maka saya menambah nama menjadi Kajian Suara Kebenaran. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian teman-teman tolong bisa ditonton sampai selesai supaya tidak gagal ya, tidak gagal paham atau tidak salah memahami apa yang saya sampaikan. Jadi tolong ditonton sampai selesai video ini. Kemudian kedua, bagi teman-teman yang tidak keberatan untuk meng-subscribe channel ini, tolong di-subscribe bagi yang tidak keberatan. Kemudian di-like, kemudian di-komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Ya kan? Jadi subscribe, like, komen, dan di-share kepada teman-teman yang lain. Bagi yang tidak keberatan. Nah, pada video ini saya ingin menyampaikan atau memberitahukan satu hal yang penting buat kita. Sebetulnya saya itu ingin menampilkan video dari Ustadz Kainama ya. Tapi saya sendiri tidak bisa mengambil video dia dan dimasukkan ke ini. Jadi ini aja ya, videonya yang ini. Yang ini. Di dalam video ini teman-teman, dia itu menyampaikan satu pernyataan yang buat saya tidak pas untuk dia sampaikan. Ya kan? Kenapa? Karena dia menyampaikan bahwa semua orang yang makan babi itu GILA. Ya kira-kira begitu ya. Saya eja aja ya. Karena kan menghindari etisme dari penayangan YouTube. Jadi GILA. Dia bilang begitu. Nah, dari mana dia menyampaikan itu? Jadi orang Kristen itu katanya, bahkan teman-teman bisa melihat di thumbnail ya, judulnya itu loh. Yang G, yang orang Kristen dan Yesus itu GILA. Kira-kira begitu ya. Nah, dari mana dia menyampaikan hal itu? Dia mendapatkan katanya dari Injil Matius 4 ayat yang ke-24. Nah, kita lihat ya dalam Injil Matius 4 ayat yang ke-24. Nah, dia ngambil itu dari terjemahan TL. Jadi saya baca dulu terjemahan dari Kainama yang diambil, baru saya akan bacakan terjemahan lain yang biasa dipakai hari-hari kita. Di dalam terjemahan TL menggunakan begini. Maka pecahlah kabar dari Khaldia di seluruh benua Syam, lalu dibawa oranglah kepadanya sekalian orang yang sakit, yang ditimpa oleh berbagai-bagai penyakit dan sengsara, dan orang yang dirasuk setan, dan orang gila babi, sekali lagi orang gila babi, dan orang tepok, lalu disembuhkannya mereka itu. Ini Injil Matius 4 ayat yang ke-24 terjemahan TL. Nah, sebetulnya ini yang dia bilang dan orang gila babi inilah yang dia pakai sehingga dia menyimpulkan dan dia langsung menuduh bahwa semua orang Kristen pengikut Kristus itu adalah orang GILA, kata dia gitu ya. Orang-orang itu ya gitu, orang GILA. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan gila babi ini? Ini kan jenis-jenis penyakit ya. Jenis-jenis penyakit. Kita baca dalam terjemahan yang biasa kita baca tiap hari. Dikatakan begini. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, dan kerasukan, yang sakit ayan, ingat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi pengertian daripada gila babi ini artinya orang yang sakit ayan. Kalau teman-teman buka di dalam Google, searching di Google, tulis, catat orang atau sakit gila babi, maka keluar itu adalah nama epilepsi, penyakit ayan. Jadi pengertian gila babi di sini adalah penyakit ayan. Ya, namanya terjemahan, ada terjemahan AYT, ada terjemahan TL, ada terjemahan BIS. Teman-teman lihat ini ya, saya keluarkan ini terjemahan-terjemahnya di situ. Nama-nama terjemahannya itu kan ada TB, ada AYT, ada TL, ada BIS, ada TSI,
Ada banyak-banyak terjemahan. Nah, tidak berarti itu akan mengubah pengertian yang sesungguhnya, pengertian yang sebenarnya. Jadi, yang dimaksud dengan gila babi adalah maksudnya orang yang sakit ayan, epilepsi. Bukan orang yang makan babi, pemakan babi lalu menjadi GILA. Nggak ada. Memang kayak nama ini orang-orangnya ini ya, makanya saya pikir gini ya, dia kan katanya pendidikannya tinggi. Ya kan, sekolah teologianya saja, saya sekolah teologi di Indonesia. Ya kan, ngambil S1 di Indonesia. Ya S2 juga di Indonesia. Banyak juga orang-orang yang ngambil MTH itu bukan ndak harus ke luar negeri, ada di Indonesia. Dia ini sekolah di Israel. Ya kan? Bahkan di beberapa tempat, wah dia guru besar kata dia gitu. Tapi dia tidak bisa membedakan mana istilah dan mana kata yang sesungguhnya. Ini kan menunjuk kepada istilah gila babi itu istilah artinya itu penyakit ayan. Kan artinya kan istilah. Bukan menunjuk kepada pernyataan sesungguhnya. Alkitab Matius 4 ayat yang ke-24 tidak menulis orang yang makan babi akan menjadi, yaitu, menjadi itulah. Nggak ada di sini ditulis gitu, nggak ada. Ditulisnya orang gila babi itu artinya orang yang sakit ayan, penyakit epilepsi. Itu maksudnya. Kenapa jadi dituduh orang makan babi jadi gitu loh. Ini orang ini kok nggak ngerti gitu, dia ya otaknya kemana maksudnya gitu loh. Kok dia tidak bisa, katanya katanya sekolah tinggi, katanya ilmunya tinggi, bahasanya aja keren-keren, tapi dia tidak bisa membedakan ini, dia nggak tahu ini artinya apa gitu. Padahal saya yakin dia udah baca kok terjemahan bebasnya itu yang di atas sakit ayan. Tapi itulah karena memang dia tujuannya beda lain, hanya ingin menyerang dan ingin melecehkan, kira-kira begitu ya, dia pakai terjemahan TL ini. Lalu dia terjemahkan atau dia artikan ini dengan pengertian yang berbeda dengan yang sebenarnya. Yang sebenarnya ini berbicara penyakit ayan, bukan orang yang makan babi menjadi gitu. GILA itu tadi, bukan. Nah inilah. Tapi ya kita harus perlu mengklarifikasinya. Karena ini bersangkut paut dengan ayat Alkitab loh. Iya kan? Nanti orang bilang lagi tersebar kemana-mana. Oh berarti pemakan babi itu orangnya gitu katanya gitu. Rada miring mungkin begitu ya. Ya bukan begitu. Nggak ada ayat itu menulisnya. Nah ini memang kain nama ini. Aduh saya sendiri heran orang inilah ya. Kalau benar gitu ya. Semua yang dia sampaikan di channel video saya yang sebelumnya atau di video saya sebelumnya, di channel yang sama ini, di video yang sebelumnya saya sempat menyampaikan dia membeda-bedakan atau membanding-bandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Baca Alkitab tapi baca Al-Quran, baca Al-Quran baca Alkitab. Orang ini jadi aneh gitu loh. Nah ini dia bilang lagi kan. Nah ya saya sebagai sebagai orang Kristen hanya ingin meluruskan saja kepada teman-teman yang mau mendengarkannya. Ya mudah-mudahan kita dibukakan pengertian kita supaya kita bisa mengerti dan memahami yang sebenarnya. Ya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali nanti pada episode berikut. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Kita jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.